Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis varian, terutama analisis varian satu jalur. Di pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya, kita sudah belajar bahwa analisis varian itu atau ANAVA itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ANAVA satu jalur atau sering disebut dengan one way ANOVA, sedangkan yang kedua adalah ANAVA dua jalur atau sering disebut juga two way ANOVA. Nah, pada kali ini kita akan fokus belajar tentang one way ANOVA terlebih dahulu ya. Nah, ANOVA satu jalur atau ANOVA satu jalan atau one way ANOVA ya itu biasanya digunakan untuk menganalisis variasi yang muncul akibat perbedaan nilai pada beberapa kelompok sampel, di mana khususnya kalau ANOVA satu jalan, di sini hanya ada satu variabel bebas yang akan kita amati. Nah, di sini perbedaan nilai antara tadi kan ANOVA itu ya. ANOVA itu kan menganalisis variasi akibat perbedaan nilai pada beberapa kelompok sampel. Nah, perbedaan antar kelompok itu akan nampak pada selisih rata-rata pada setiap kelompoknya. Nah, di sini variasi dari suatu kelompok itu bisa kita amati dari variansnya. Nah, kalau kita ingat kembali dulu di awal kita pernah membahas tentang statistik deskriptif, ya. Ada rata-rata, ada juga varian. Nah, variasi dari data itu bisa kita lihat dari nilai varians atau nilai standar deviasinya. Nah, di sini kita akan menggunakan nilai varians itu untuk melihat apakah antar kelompok itu memiliki perbedaan nilai atau tidak. Nah, pengujian hipotesisnya dalam ANAVA itu untuk H0-nya biasanya memang mu1 sama dengan mu2 sama dengan K, ini tergantung berapa kelompoknya ya yang akan diuji. Misalnya ada 10 ya berarti mu1 sampai mu10. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 dan seterusnya. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya merupakan minimal ya ada dua rata-rata yang tidak sama. Jadi kalau ada satu yang tidak sama dengan itu sudah menunjukkan penolakan H0 ya. Nah, kemudian dalam uji ANAVA ini sebenarnya bisa kita katakan bahwa ANAVA itu selalu dua arah. Kalau kita ingat kembali dulu di uji T atau uji Z ya. Uji T atau uji Z gitu, misalnya kita punya nilai tertentu biasanya kan ada yang satu arah, ada yang dua arah gitu ya. Di sini hanya bisa di area penolakannya di sini ya, tergantung hipotesisnya. Cuma dalam ANAVA itu selalu dua arah. Karena tidak ada yang menyatakan misalnya mu1 lebih besar daripada mu2, mu3, mu4 dan lain-lain. Jadi hanya apakah sama atau tidak. Karena memang ANAVA itu sekali lagi untuk melihat perbedaan antara beberapa kelompok, perbedaan nilai antara beberapa kelompok. Jadi lebih melihat apakah ada yang sama, apakah sama atau berbeda. Nah, kemudian langkah-langkah dalam uji ANAVA, terutama di sini khususnya ANAVA satu jalur ya. Yang pertama sama seperti yang kemarin, kita perlu menentukan dulu hipotesisnya. Ya. Hipotesisnya seperti apa, lalu kita perlu memastikan apakah populasi kita itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, ini sebenarnya sama seperti ini sebenarnya kan kemarin waktu kita bahas tentang pendahuluan ANAVA itu kan ada tentang syarat-syaratnya, kriteria dia bisa diuji ANAVA itu seperti apa. Salah satunya kan kita harus memastikan bahwa distribusinya normal dan juga variasinya homogen. Nah, itu kita perlu pastikan di situ. Kemudian kita hitung nilai F-nya ya, F hitung, dan juga membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau F kritis, baru kita memperoleh kesimpulan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, hipotesis 0 dari uji ANAVA yaitu dinyatakan dalam notasi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan dan seterusnya hingga mu-k. Di sini adalah jumlah kelompok perlakuan yang diuji gitu ya. Nah, di sini contoh
Grafik ini menunjukkan bahwa mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, jika semua min memiliki nilai yang sama, ya, maka hipotesis 0 adalah benar, ya. Dalam maksudnya tidak ada efek treatment berarti semua perlakuan, semua kelompok mendapatkan ya rata-rata yang sama. Bayangkan misalnya saya punya 3 kelompok gitu. Saya punya 3 kelompok, ya. Kelompok perlakuan ini obat placebo. Placebo itu misalnya saya punya tablet tapi nggak ada zat aktifnya, terus obat A dan obat B. Nah, seandainya tiga-tiganya ini punya min yang sama seperti ini, berarti kan menunjukkan bahwa obat B dan obat A itu sebenarnya nggak berefek. Kenapa? Karena atau memiliki efek yang sama dengan placebo. Jadi mau dikasih obat A atau obat B itu sebenarnya sama aja kayak kalau nggak dikasih obat. Efeknya ke manusia seperti itu. Jadi biasanya ANAVA ini untuk mengamati itu. Contoh-contohnya untuk seperti itu. Nah, hipotesis alternatifnya adalah tidak seluruh mu itu sama. Jadi ada satu saja yang berbeda, maka yang kita terima adalah hipotesis alternatifnya. Di sini contohnya, ini contoh jika ada satu min yang berbeda. Nah, misalnya tadi ini adalah placebo-nya, ini 2 obatnya, berarti kita bisa nyatakan bahwa pemberian efek berbeda gitu. Pemberian placebo dengan pemberian obat itu memberikan efek yang berbeda. Nah, sedangkan kalau menunjukkan data ini maka bisa kita simpulkan bahwa ketiga-tiganya memiliki efek yang berbeda. Gitu. Ini hanya contoh diagramnya. Nah, ini sebenarnya diagram ini sebenarnya juga membantu kita untuk melihat, membantu kita untuk melakukan pengujian ini. Nah, kemudian yang selanjutnya harus kita lakukan adalah memastikan populasi itu terdistribusi normal. Bagaimana cara kita memastikan populasi terdistribusi normal? Kita ingat kembali konsepnya pada saat seperti uji Z ataupun uji T kemarin. Suatu data bisa diasumsikan normal jika sampelnya besar atau lebih dari 30. Ya, lebih dari 30 diasumsikan dia memiliki pola yang normal. Tapi kalau dia kurang dari 30, itu patut kita pertanyakan apakah datanya normal atau tidak. Nah, sebenarnya kita bisa cek juga apakah data itu memiliki pola distribusi normal atau tidak dengan cek histogramnya, cek grafiknya. Apakah membentuk seperti lonceng atau tidak? Jika iya, maka itu terdistribusi normal. Lalu bagaimana jika itu kurang dari 30 dan jika itu bentuknya tidak lonceng gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Itu bisa 2 alternatif. Yang pertama adalah kita asumsikan normal. Asumsikan normal di sini dengan catatan kita tidak melakukan uji normalitas, kita nggak tahu dia normal atau enggak. Tapi syaratnya di sini tidak boleh ada outliers, tidak boleh ada pencilan. Ya, tidak boleh ada pencilan di situ. Nah, kemudian cara lainnya gimana jika kita sudah tahu dia sebenarnya tidak normal gitu ya, bisa kita normalkan. Normalnya, dinormalkannya seperti apa? Nah, itu bisa menggunakan perhitungan matematis, bisa misalnya kita buat jadi log, kayak gitu, kita buat eksponensialnya dan lain-lainnya. Kemudian untuk uji normalitas seperti apa jika ada waktu besok akan kita bahas ya. Cuma ini hanya kita asumsikan misalnya datanya semuanya sudah normal. Kemudian untuk memastikan variabilitas data kita harus memastikan apakah data itu memiliki variabilitas yang baik ya atau homogen atau enggak ya. Itu sebenarnya kita bisa lihat dari ada uji namanya Levin test, tapi kita tidak belajar fokus di situ. Nah, kita bisa melihat setiap kelompok. Nah, rule of thumb di situ bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk melihat apakah data kita itu variabilitasnya bagus enggak gitu. Di sini dilihat dari rasionya, rasio antara nilai S terbesar dibandingkan dengan yang terkecil. Ya, itu 2:1. Kalau yang terbesar rasionya lebih besar dari 2:1 ini, maka bisa kita katakan variasinya kurang oke.
Nah, kemudian bagaimana cara menghitung nilai F? Nah, sebelum kita menghitung nilai F, kita perlu memahami dulu konsep dasar dari ANAVA sebagai berikut, bahwa sekali lagi ANAVA itu kita gunakan untuk membandingkan variasi antara setiap kelompok data. Ya, sehingga pada akhirnya kita dapat menyimpulkan apakah antara kelompok yang diuji itu ada perbedaan atau tidak. Nah, contohnya lihat tabel berikut ini. Ya, sebenarnya ketika kita ngomong variabilitas, itu ada dua jenis variabilitas dalam suatu data yang akan kita uji dengan ANAVA. Yang pertama adalah variabilitas intrakelompok, ya, dan yang kedua adalah variabilitas antar kelompok. Bedanya apa? Variabilitas intrakelompok itu adalah ini, misalnya di sini ada penelitian melihat diameter zona hambat dari berbagai konsentrasi ekstrak bawang merah. Ya. Di sini ada konsentrasi 1, konsentrasi 2, dan konsentrasi 3. 1 mg per mili, 2 mg per mili, 3 mg per mili. Masing-masing direplikasi sebanyak 3 kali. Nah, variabilitas intrakelompok di sini contohnya melihat variabilitas di antara satu kelompok data ini. Untuk ekstrak dengan konsentrasi 1 mg per mililiter, ya, ada 3 data. 3 data ini kan punya nilai variabilitas sendiri, varian sendiri. Begitu juga dengan yang 2 mg per mililiter dan 3 mg per mililiter, semuanya masing-masing di dalamnya itu punya varian sendiri-sendiri. Nah, ini sering dikatakan sebagai kuadrat rata kesalahan. Ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang variabilitas antar kelompok, ya, tadi di dalam kelompok sudah ada masing-masing variansnya. Lalu bagaimana dengan yang antar kelompok? Yang antar kelompok ya di sini jelas beda. Antara kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 2 dan kelompok 3 pasti ada variasi data. Nah, variasi data antar ketiga kelompok ini atau dalam kasus penelitian ini itu dinyatakan dalam variabilitas antar kelompok. Nah, ini nanti kita akan mencari notasi kuadrat rata antar kelompok. Nah, bagaimana sih tahap-tahap dalam menghitung nilai F? Ya. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Setelah kita menentukan hipotesis, lalu kita perlu menghitung statistik deskriptif untuk setiap kelompok perlakuan. Ya, jadi misalnya tadi saya punya data ini, ya. Data ini masing-masing saya hitung dulu statistik deskriptifnya, bisa jumlahnya, kemudian ratanya, medianya. Oh ya, saya lupa ngomong satu lagi. Sebenarnya kita bisa melihat variasi ini tadi ya. Variasi alternatif lainnya adalah kita bisa melihat nilai min sama mediannya. Kalau nilai min dan median itu berhimpitan, itu sebenarnya bisa kita katakan dia memiliki variasi yang baik. Ya. Nah, lanjut di sini setelah kita menghitung statistik deskriptif, kita bisa menghitung jumlah kuadrat total. Maka kalau kalian pernah ingat saya pernah bilang sum of square kayak gitu ya. Sering disingkat dengan SS. Nah, itu kita gunakan dalam menghitung nilai F nantinya ya. JKT ini merupakan jumlah kuadrat total atau sum of square total atau sering disingkat sebagai SS. Nah, itu merupakan ya penjumlahan dari X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan per N, di mana N di sini merupakan total perlakuan. Jadi kalau misalnya di sini N besar di sini merupakan total perlakuannya. Berapa? Ada 3 kelompok, masing-masing direplikasi 3 kali. Berarti ada 9 perlakuan. Ya. Kemudian kalau JKK itu merupakan jumlah kuadrat antar kelompok perlakuan. Ya, atau sering disebut dengan mean square between. MSB. Nah, di sini dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah dari X kuadrat per N. N di sini itu merupakan jumlah dalam masing-masing kelompok. Ya, jumlah dalam masing-masing kelompok. Ya, jumlah dalam masing-masing kelompok dikurangi dengan jumlah X kuadrat per N. N total tadi.
Selanjutnya kita perlu menghitung jumlah kuadrat intra atau dalam kelompok atau yang sering disebut dengan JKD. JKD ini sering juga disebut jumlah kuadrat galat. Nah ini, jadi variabilitas intrakelompok ini nanti kita hitung berdasarkan nilai JKD, sedangkan variabilitas antar kelompok itu JKK. JKK dan JKD ini nanti digunakan untuk membantu menghitung kuadrat rata antar kelompok dan kuadrat rata kesalahan. Nah, untuk mempermudah kita dalam menghitung nilai F, ya, kita lanjutkan dulu tadi. Setelah JKK, kita juga menghitung JKD itu tadi ya, dengan cara JKT ini dikurangi JKK. Nah, tahap selanjutnya adalah yang paling mudah, membuat tabel ringkasan ANAVA dan mencari F hitung. Nah, ada dua tabel ringkasan yang bisa digunakan ya. Di sini kalau data itu jumlahnya n-nya seimbang, misalnya saya punya 3 kelompok tadi, kelihatan nggak nih? Sebentar. Misalnya saya punya 3 kelompok, ya, kelompok A, B, dan C. Misalnya di sini n-nya, di sini saya punya 3 data, di sini 3 data, di sini juga 3 data, maka itu masuk yang ini. Jumlah n seimbang. Sedangkan kalau misalnya saya punya 3 data, A, B, dan C, di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada 5, maka saya gunakan tabel ringkasan yang ini. Sebenarnya konsepnya sama aja sih, cuma untuk membantu kalian memahami aja. Karena nilai menghitungnya konsepnya sama kayak kalau kita ngitung S itu di statistik deskriptif. Ya, ini cuma untuk mempermudah aja. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita perlu menentukan nilai F kritis ya. Untuk menentukan nilai F kritis, kalian harus tahu nilai alfa, nilai DF kelompok, dan DF galat. Ya, nilai DF kelompok merupakan pembilangnya, DF galat merupakan penyebutnya, ya. Dari situ kita lihat tabel F-nya. Nah, bagaimana cara melihat tabel F? Itu di sini. Kalau di file yang saya share di belajar, itu ada beberapa alfanya ya, ada alfa 0,01, alfa 0,1, ada 0,05. Nah, di sini saya contohkan taraf kepercayaan 95%, sehingga alfanya adalah 0,05. Nah, dengan alfa 0,05, misalnya tadi kalau yang ini, ada 3 kelompok, 1, 2, 3, dan juga 3 replikasi. Ya, di sini ada DF kelompok sebagai pembilang, DF galat sebagai penyebut. Nah, ketika kita mendapatkan tabel ini, kita kan punya nilai DF kelompok dan DF galat. Ya kan? DF kelompok dan DF galat yang ada di sini dan di sini itu kita gunakan untuk mencari nilai F tabel. Ya, di mana DF kelompok nanti digunakan ya untuk pembilang dan DF galat sebagai penyebut. Kalau ini tadi ada 3 kelompok ya dengan 3 replikasi, K-nya kan ada 3, 1, 2, 3, 3 min 1, berarti DF kelompoknya adalah 2. Sedangkan DF untuk galatnya berapa? K N-1. K di sini merupakan 3, 1, 2, 3. N-nya merupakan jumlah dalam tiap kelompok, 1, 2, 3. Berarti 3 dalam kurung 3 kurangi 1. 3 dikalikan 3 kurangi 1, 2 kan? 3 kali 2, maka bisa kita katakan DF galatnya adalah 6. Ya, maka bagaimana cara kita mencari nilai F-nya? Nilai F tabelnya adalah di sini alfa 0,05, pembilangnya tadi DF pembilangnya 2, DF kelompok sebagai pembilang 2, DF galat sebagai penyebut tadi adalah 6. Maka kita cari DF 1-nya 2 di sini dan 6. Nah, ini yang kita gunakan. Maka bisa kita simpulkan bahwa
Nilai F tabel atau F kritis adalah 5,143253. Begitu cara membaca nilai F kritis. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat kesimpulan. Nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa meskipun ANAFA itu semuanya dua arah, ya, namun pengambilan kesimpulannya itu agak berbeda. Kalau waktu itu kan, waktu uji T atau uji set kan, kalau tidak ada di dalam rentang dari plus dan minus kritis, titik kritis itu, maka dia ditolak. Nah, ini untuk pengambilan kesimpulan uji ANAFA, pengambilan kesimpulannya yang berlaku adalah sebagai berikut. H0 akan diterima jika nilai F hitung itu lebih kecil dari F kritis, sedangkan H0 akan ditolak jika F hitung lebih besar atau sama dengan F kritis. Intinya seperti itu. Nah, di sini mungkin yang ingin saya sampaikan lagi, akan lebih mudah bagi kalian jika mungkin memahami contoh soal yang akan saya paparkan berikut. Semoga teman-teman paham ya. Oke, semangat!